66 data yang ada dalam. Belum lagi selesai kasus makanan mengandung zat berbahaya, kini giliran pembalut wanita yang terbukti mengandung zat klorin yang berbahaya bagi kesehatan. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI melakukan penelitian dengan mengambil contoh dari sejumlah merek. Alhasil, beberapa jenis pembalut wanita dan panty liner sejumlah merek terbukti mengandung zat klorin. Zat klorin sendiri dapat memicu kanker serta mengganggu sistem reproduksi wanita. Semuanya mengandung klorin, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini semuanya mengandung klorin, hanya kadarnya aja yang berbeda. Yang kita inginkan itu kalau bisa tidak klorin free, tidak mengandung klorin, karena klorin itu bahayanya bukan hanya sebagai bentuk klornya saja, tapi ketika dia bereaksi dengan bentuk organik, material organik seperti pembleachingan pada kertas, itu kan pembalut juga mengandung kertas ya, pulp tisu tadi seperti yang disebut tadi, itu kan ada bleaching dari klornya. Itu bisa menyebabkan dioksin gitu, reaksi antara klor dengan bahan kimia organik ya, itu bisa menyebabkan terjadinya dioksin, dan dioksin itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan, termasuk bisa menyebabkan kanker. Mengantisipasi hal tersebut, YLKI meminta pemerintah segera membuat standar nasional yang menyangkut kadar klorin pada pembalut wanita. Selain itu, dibutuhkan peran aktif dari produsen untuk memperhatikan produknya, serta kehati-hatian masyarakat sebagai penggunanya. Dari Jakarta, Mira Febriana, Mahendra, TV One mengabarkan. Ya paling minimalis melihat dan memilih bahwa ternyata produk-produk itu mengandung klor dan merek-merek tertentu adalah tinggi atau rendah, dan itu bisa dijadikan guidance untuk memilih. Tetap rekomendasinya adalah klorin free. Nanti kita akan mendorong BSN untuk mengubah SNI tadi agar mencantumkan atau mewajibkan komponen klorin free di situ. Karena kan yang dipakai sebagai gini loh, kalau aku bayangkan ya aroma itu. Jadi pertama itu bahan dasarnya sendiri, misalnya bahan dasar kertas. Kalau bahan dasar kertas itu kan memang melalui proses bleaching. Bleachingnya sendiri pakai klor. Kemudian ketika dia sudah jadi sebagai pembalut petalanis, mungkin ditambahkan juga klor lagi untuk bikin dia putih gitu loh. Jadi sudah ada di bleachingnya, di pulpnya juga tambah klor lagi gitu. Jadi kelihatan putih kinclong di mana gitu kan. Tapi kan berbahaya. Pemutih bisa. Itu sebabnya itu kalau misalnya baru dicuci itu jadi bisa hilang bukan ya, bukan penyebab ada gimana nggak ngerti saya. Mungkin kan kita nih kembali nih, itu kan ada tuh sebagian yang suka langsung putih bersih gitu, itu juga penyebab kandungan klorin. Nggak ngerti saya. Kalau di luar negeri sendiri kan kadang kan klorin free kan ya, makanya luar negeri kan populer kan. Nah kalau yang di sini kira-kira mungkin nggak gampang yang populer digunakan orang meninggalkan pembalut di luar negeri. Enggak, itu sama resikonya. Oh sama. Bersama resikonya saya baca. Kalau enggak gitu loh. Itu juga yang impor, yang kesannya gimana, itu juga ternyata tinggi kadar klornya. Artinya kita nggak punya choice ya, nggak punya pilihan ya. Pilihannya kooperatif. Yang Jadi kita kayak nuntut gitu ke pemerintah, nuntut secara hukum. Bagus sekali, lebih bagus lagi. Bisa ya? Kalau itu. Kapan? Apalagi kalau misalnya ada yang memang dia itu bisa menelusuri, men-trace gitu ya. Kayak kasus di Amerika Serikat, orang yang kena kanker, dia yakin itu karena rokok gitu loh. Kemudian dia menggugat industri rokoknya, dia dapat miliaran rupiah gitu, menang dia. Asalnya bisa dibuktikan bahwa kita misalnya infertil gitu loh, bahwa itu karena pembalutnya gitu, atau karena pola hidup atau apa gitu. Nah itu kalau kita bisa membuktikan di pengadilan gitu, dan ternyata nih kandungnya emang bisa menyebabkan berbahaya segala macam, itu bisa aja menggugat gitu loh, menggugat pemerintah. Jumlah pengaduan? Kalau pengaduan secara langsung mungkin karena ini masalah
orang hanya mengeluh gitu, bertanya, mengeluh, tapi tidak mengadu secara benar-benar datang ke YLKI. Kita kan kalau mengadu secara resmi itu harus membawa bukti produk kan, dan bukti kalau dia memang sakit atau apa itu kan harus ada misalnya dari dokternya gitu. Nah itu kan sangat sulit bagi konsumen. Paling dia kalau mikir-mikir karena ini daerah sensitif dan menyangkut kesehatan reproduksi atau termasuk daerah yang intim bagi perempuan itu ya memang kita kan punya budaya malu atau gimana gitu, itu orang jarang mau ini sekali gitu bahwa dia mungkin punya masalah dengan kesehatan reproduksinya. Malu lah kita gitu bisa iritasi kita di YLKI kan banyak pakai gitu, misalnya terus kemudian kita bisa duga bahwa ini karena produsen itu kan, tidak bisa semua produsen pembalut kita sue misalnya, kita gugat gitu. Jadi kita pemerintah, kita minta standarnya gitu.